Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi Pekan ASI Sedunia yang menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang bayi sekaligus pemulihan kesehatan ibu. Di balik proses alamiah ini ternyata ada kerangka hukum, data kesehatan hingga kebutuhan infrastruktur yang saling terkait. Kita akan bahas terkait dengan hal ini di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Jadi pemirsa, kalau misalnya kita bahas secara hukum, negara ini sudah memberikan jaminan yang cukup kuat. Yang pertama adalah pasal 12B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa setiap bayi yang lahir berhak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Regulasi ini pemirsa tidak berdiri sendiri. Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya yang mewajibkan negara ini menyediakan sarana menyusui di fasilitas publik. Lalu bagi ibu pekerja, ada juga pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan memberikan kelonggaran waktu dan juga fasilitas yang layak untuk menyusui selama jam kerja. Penguatan lebih lanjut juga hadir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap pengelola tempat kerja dan fasilitas publik menerapkan aturan internal pendukung program ASI eksklusif sekaligus mendorong terbentuknya tempat kerja yang ramah laktasi. Pemirsa, di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana dukungan dari regulasi ini sejalan juga loh dengan bukti ilmiah soal pentingnya laktasi optimal. Kita bisa melihat ada setidaknya tiga hal yang menjadi alasan mengapa laktasi optimal ini menjadi penting. Kalau misalnya secara global, praktik ini diperkirakan menyelamatkan 1 hingga 2 juta jiwa bayi setiap tahun dengan menekan angka kematian akibat infeksi pernafasan akut dan diare hingga 50-95%. ASI ini memiliki manfaat yang berlapis karena ASI juga bisa meningkatkan efektivitas imunisasi secara signifikan, menggantikan lebih dari setengah cairan tubuh yang hilang serta berkontribusi pada peningkatan kepintaran, intelijensia, dan juga kesiapan belajar anak. Kalau misalnya dari sisi pertumbuhan, ASI juga tetap menjadi sumber utama kebutuhan nutrisi bayi pada fase awal kehidupannya. Nah, manfaat ASI pemirsa tidak hanya bagi anak saja, tidak hanya bagi bayi, tapi juga bagi sang ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya bagi ibu, proses menyusui juga membawa dampak kesehatan yang signifikan. Pertama, soal pemulihan psikologis. Proses menyusui ini memicu pelepasan hormon oksitosin yang memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Sekaligus juga bisa membantu mengatasi trauma pasca persalinan. Kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan kesehatan mental, yaitu ada ikatan yang terbentuk melalui menyusui yang terbukti bisa mengurangi risiko depresi postpartum dan juga baby blues syndrome. Ketiga, kalau misalnya secara psikologis, proses menyusui ini menurunkan kadar hormon estrogen dalam tubuh ibu yang pada gilirannya ini bisa mengurangi risiko kanker payudara dan juga kanker ovarium. Dengan demikian pemirsa, ASI eksklusif ini tidak hanya menjadi investasi bagi masa depan anak, tapi juga bagian dari proses pemulihan dan penguatan kesehatan ibu pasca melahirkan. Nah, pemirsa, agar manfaat ini bisa dirasakan secara merata, maka ketersediaan dari ruang laktasi di area publik ini menjadi faktor penunjang yang tidak bisa diabaikan. Ruang laktasi memberikan privasi dan juga kenyamanan saat ibu menyusui atau memerah ASI di luar rumah. Ketersediaan dari fasilitas laktasi ini menjadi sangat penting dan juga menjadi bukti adanya korelasi dengan kondisi fisik dan juga psikologis ibu menyusui yang menjadi lebih baik. Nah pemirsa, dari pembahasan di atas semua menunjukkan ada satu hal yang sama, yaitu pemberian ASI eksklusif bukan sekedar pilihan pribadi, tapi menjadi hak yang dijamin negara dan kebutuhan kolektif yang perlu didukung bersama. Nah pemirsa, di balik keberhasilan ASI eksklusif ada peran seorang ayah yang tidak kalah penting. Momen Pekan ASI Sedunia menjadi ajang bagi para ayah untuk bisa berbagi cerita dan juga dukungan bagi ibu menyusui. Sama-sama kita lihat. Awal kan sebelum melahirkan gitu ya, sebelum kelahiran ya pasti penyiapan inisiasi edukasi tentang inisiasi menyusui dini, terus ada lagi ikut kelas orang tua terutama ayah dalam mendukung ASI karena ASI eksklusif 2 tahun itu kan sangat penting untuk DNA dan perkembangan anak sendiri. Kebetulan istri saya juga ASI eksklusif. Jadi peran saya dalam misal istri saya harus pumping, tapi anak saya masih harus diasuh itu
saya pasti bergantian. Ya, ketika waktunya pumping ya pasti saya support untuk mengasuh anak seperti itu sih. Peran seorang ayah itu sangat penting lah ya. Soalnya ASI itu wajib sih Pak sampai umur 2 tahun. Dan ASI itu penting buat pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Apalagi dalam mengasih ASI itu ada namanya antara ibu dan anak tuh bondingnya. Jadi keterikatan antara batin si anak sama si ibu tuh menyatu. Udah gitu ASI eksklusif itu penting banget buat daya tahan tubuh dia. Nggak hanya dalam masa pertumbuhan tapi nanti saat dewasa. Karena sekarang kan ada namanya bermacam-macam virus ya, terus radikal bebas. Nah, ASI itu udah include semuanya ada di situ. ASI ini sangat penting untuk anak gitu ya. Jadi kita apabila ibunya ini untuk memberikan ASI kepada anak, kita harus memberikan semangat kepada istri, kita mendampingi gitu, biar mood juga istri juga bagus gitu kan. Jadi ASI juga lancar seperti itu. Selengkapnya terkait Pekan ASI Sedunia, kita akan berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono. Pak Wamen, selamat pagi. Selamat pagi Valeria, selamat pagi penonton sekalian. Baik, Pak Dante, bagaimana Kementerian Kesehatan melihat capaian dari pemberian ASI eksklusif di Indonesia saat ini? Sudahkah memenuhi target dan apa tantangan terbesar yang masih dihadapi? Jadi momentum Pekan ASI Dunia ini menjadi pengingat kita bagi pentingnya ASI untuk semua. Berdasarkan atas survei kesehatan Indonesia 2024, angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia ini sudah mencapai 55,5%. Capaian bergerak positif terus, namun perlu upaya bersama sehingga bisa mencapai 73% bayi mendapatkan ASI eksklusif berdasarkan target RPJMN. Satu hal yang mengembirakan Valeria adalah bahwa kesadaran masyarakat makin membaik. Terbukti 4 dari 5 ibu sudah memberikan kolostrum. Kolostrum ini adalah ASI pertama kepada bayinya. Jadi kolostrum ini mengandung zat-zat yang penting untuk pertahanan tubuh, untuk pertumbuhan bayi dan sudah diberikan kepada masyarakat. Perjalanan menjaga ASI eksklusif selama 6 bulan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya pemahaman terhadap teknik menyusui yang benar, serta terbatasnya akses konseling di laktasi yang berkualitas. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah belum optimalnya dukungan keluarga berdasar dan keterbatasan fasilitas pendukung bagi ibu bekerja. Dan masih masifnya promosi produk pengganti ASI. Ini kita masih lihat iklan-iklan susu formula masih banyak di Indonesia yang berpotensi untuk membuat ibu itu menjadi tidak memberikan ASI kepada keluarga. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan terus berkomitmen perkuat edukasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan menggalang kolaborasi lintas sektor mulai dari dunia usaha, komunitas, hingga pemerhati ASI. Pak Dante, kita melihat data dari Kesprimkom Kemenkes yang menunjukkan per Januari 2026 Provinsi Gorontalo dan juga Papua Tengah ternyata masih belum memenuhi target dari pemberian ASI eksklusif. Apa langkah dari Kementerian Kesehatan untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan edukasi maupun akses terhadap pemberian ASI eksklusif ini? Jadi pemberian ASI eksklusif tentu berkaitan tidak secara langsung dengan edukasi ilmiah yang diberikan. Di dalamnya masih ada budaya masyarakat yang melekat. Nah, budaya masyarakat yang melekat ini yang harus terus diupayakan dan diedukasi sehingga masyarakat masih terus menggunakan ASI, masih akan terus mau memakai ASI sehingga ASI ini akan menjadi baik. Memang ada catatan bahwa faktor identifikasi untuk ASI ini di beberapa tempat masih sangat rendah sehingga kelihatan bahwa penggunaan ASI-nya rendah. Tapi yang paling penting budaya setempat juga harus mendukung pemberian ASI ini kepada bayi. Ini juga tadi sudah Bapak sebutkan ya bahwa salah satu tantangannya juga masih dihadapi adalah ketersediaan dari ruang laktasi khususnya adalah bagi ibu bekerja di kantor. Bagaimana evaluasi pemerintah terhadap dengan ketersediaan ruang laktasi baik itu di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta sejauh ini di Indonesia? Ya, memang sudah ada aturan dari pemerintah tentang pemberian ruang laktasi kepada ibu-ibu yang bekerja dan pemberian waktu khusus ibu-ibu untuk memerah ASI-nya untuk bayi
yang sedang dalam proses pemberian ASI. Tetapi ini masih belum terrealisasi di semua tempat, di semua perusahaan, masih ada pembatasan-pembatasan dan memang tingkat pengawasannya masih rendah. Tapi kita terus berupaya agar perusahaan-perusahaan, kantor-kantor memberikan ruang yang baik untuk pemberian pemerahan ASI dari ibu-ibu tersebut sehingga ibu tersebut bisa menyimpan ASInya. Tidak hanya untuk memerah ASInya, tapi untuk penyimpanannya pun harus disediakan oleh tempat di mana ibu tersebut bekerja. Pak Dante, tadi kan disebutkan sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dari ruang laktasi di tempat kerja. Upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan maupun lintas kementerian ya Pak untuk mendorong ketersediaan dari ruang laktasi ini ke depannya? Kita bekerja sama dengan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian status sebagai ibu kerja bukanlah penghalang untuk memberikan ASI eksklusif kita berikan kepada masyarakat. Manajemen laktasi yang tepat seperti memerah, menyimpan, dan pemberian ASI atau ASI kepada ibu yang terbaik bagi tumbuh kembang bayi. Kementerian juga mengimbau seluruh tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang ramah menyusui yang dapat diwujudkan dengan 1, ruang laktasi yang layak, bersih, dan private. 2, memberikan kelonggaran waktu laktasi break yang cukup bagi pekerja untuk memerah ASI. Dan yang ketiga, menghadirkan regulasi atau budaya kantor yang mendukung keberlanjutan pemberian ASI. Kalau dukungan tempat kerja ini baik, akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kenapa meningkatkan produktivitas perusahaan? Karena kalau bayinya sehat, ibunya masih tetap bisa bekerja, tidak izin kantor, sehingga sebenarnya ini akan membawa keuntungan bagi perusahaan tersebut secara langsung. Ya, ketersediaan dari ruang laktasi justru secara tidak langsung bisa meningkatkan produktivitas dari ibu yang bekerja ya, Pak Dante. Tapi kita kalau bicara terkait dengan pemberian ASI eksklusif, ini kan misalnya memang semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif, tapi juga ada ibu-ibu yang memiliki terkendala bahwa ia tidak bisa menyusui menggunakan ASI eksklusif. Bagaimana Anda melihat peran dari misalnya puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan untuk mendampingi ibu-ibu dengan masalah ini? Sebenarnya masalah keterbatasan ibu untuk memberikan ASI ini sangat kecil sekali. Sebagian besar ibu-ibu itu justru bisa memberikan ASI. Bahkan kita bisa berani menargetkan 73% dari seluruh ibu-ibu yang mempunyai bayi nanti di 2029 itu akan bisa memberikan ASI kepada anak-anaknya. Jadi keterbatasan itu sebenarnya bukan dari sistem metabolisme atau sistem kesehatan ibunya, tapi lebih kepada kemauan dan edukasi ibu, keluarga, dan perusahaan. Kita tahu terkait dengan pemberian ASI eksklusif ini tidak hanya peran dari seorang ibu ya Pak Dante. Tadi juga kita melihat bagaimana peran dari ayah, suami, keluarga ini sangat mendukung keberlangsungan dari pemberian ASI eksklusif yang produktif ke depannya. Nah, apa himbauan dari Pak Dante Kementerian Kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia agar benar-benar bisa memaknai Pekan ASI Sedunia ini ke depannya? Ya, faktor ayah menjadi sangat penting. Faktor keluarga menjadi sangat penting. Ketika ayah dan keluarga hadir sebagai support system yang kuat, ibu akan merasa lebih tenang dan bahagia, berdampak pada peningkatan hormon oksitosin, kunci utama kelancaran produksi ASI, sehingga ibu bisa menghasilkan ASI yang lebih baik. Jadi bapak bisa menemani ibu memerah ASI, menyusui ketika malam hari misalnya, kemudian sehingga ibunya tidak sendirian. Kemudian bapak bisa membantu juga sambil mendampingi ibu ketika sedang menyusui bayinya, sehingga ibunya merasa tenang. Kalau ibunya merasa tenang, aksinya tambah banyak, bayinya tambah sehat. Baik, kita harapkan Pekan ASI Sedunia ini tidak hanya menjadi kampanye tahunan ya Pak Dante, tapi benar-benar bisa dimaknai secara utuh dan juga pastinya bisa meningkatkan dan mendukung pemberian ASI eksklusif bagi seluruh ibu menyusui di Indonesia. Terima kasih Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.